Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan muamalah kita pada hari ini, yaitu sosialisasi dan simulasi kebakaran yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah Cianjur dan juga SMK Teknik Muhammadiyah Cianjur. Karena mohon maaf yang SMP jangan baper ya, ini di spanduk nggak ada kata SMP. Jadi nanti jangan bubar, mentang-mentang nggak ada tulisan SMP di sini ya. Nah, ini adalah bagian dan rangkaian dari kerjasama kita. Gedung kita ini berlantai 2. Walaupun lantai 2 ditempati oleh SMK, tapi kewajiban kita sama ya. Salawat beriring salam yang senantiasa kita sampaikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita jalan dan cara bagaimana mencapai tujuan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kasih Pencegahan Damkar ya, Dinas apa namanya? Kesatuan Polri Pamong Praja dan Damkar. Sekarang itu Pak ya, Kesatuan Pamong Praja dan Damkar. Dan Damkar. Kalau dulu pertamanan masuk Pak ya, Kamar. Dulu pernah Cipta Karya. Cipta Karya ya. Ini gonta-ganti mutasi kedinasan ya. Luar biasa juga pemerintah, kalau nggak buat gonta-ganti itu nggak ada anggarannya Pak ya. Kita yakin dan percaya akan sanalah. Teman-teman yang saya hormati, ini ada beberapa wakil kepala sekolah Pak. Kepala sekolah SMP kebetulan pada hari ini berhalangan karena dalam waktu yang sama ada rapat dinas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, yaitu K3S ya, SMP baik negeri maupun swasta yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Karangtengah. Ini ada beberapa wakil Pak dari SMK, juga dari SMP. Kalau di SMK ada Kaprol Pak, ada TKJ MPL, TKP, kemudian ini ada para pendidik ya, dan tenaga kependidikan, serta mungkin caraka ya. Mohon maaf kalau diperkenankan nanti ding-ding harus dibawa kemari, karena ini bagian penting juga. Jangan ding-ding melarikan diri dulu, nanti ketika kebakaran meninggalkan kita sebagai guru yang terlantar di sini. Saya memperkenalkan satu persatu, nanti kesannya nanti jam 4 baru selesai ya. Jadi terima kasih Bapak Kasih dan rombongan ya yang sudah berkenan di sekolah kita ini. Sekolah kita ini memang dari awal ingin merencanakan standar bangunan sesuai dengan rujukan yang dibuat oleh Damkar. Di antaranya pencegahan bagaimana bila mana kebakaran terjadi atau bencana alam lainnya terjadi, karena memang rentan dengan alat-alat elektrik di kita ini, sehingga kemungkinan ke arah sana juga sangat berpotensial.
Ditambah lagi di sekolah ini juga ada titipan ijazah yang kalau hilang itu susahnya bukan main untuk mengurusnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita menginginkan adanya gambaran bagaimana cara kita mencegah, ya, menghadapi atau juga pasca kebakaran tersebut, sehingga bisa kita mitigasi dan meminimalisir risiko yang terjadi di sekolah kita ini. Komplek kita ini sebenarnya ada, selain kita ada TK yang depan, TK Abad, kemudian ada SD Aisyah, kemudian Panti. Tapi kemungkinan karena situasi dan kondisi pandemi saat sekarang ini kita hanya bisa melaksanakan di 2 sekolah ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang serupa atau melanjutkan simulasi ini. Dan harapan yang paling penting dengan pengetahuan yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan melaksanakan sesuai dengan SOP yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada pihak Damkar, dalam hal ini Pak Kasih dan staf yang sudah berkenan untuk hadir di sekolah kita. Setelah ini mungkin kita akan melaksanakan simulasi yang akan mempraktekkan beberapa kegiatan ya yang nanti akan menjadi pemahaman bagi kita setelah kita mendapatkan teori di ruang ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Teknik Muhammadiyah Cianjur, yang kami hormati perwakilan dari SMK Muhammadiyah dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, peserta yang saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama silaturahmi dalam acara sosialisasi dan simulasi terkait dengan proteksi pemadam kebakaran. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon maaf pada saat ini pimpinan kami tidak bisa hadir secara pribadi dan beliau menugaskan saya di sini. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya nama Sanusi Putra Kusuma. Sementara ini dipercaya dan jabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Cianjur. Dan saya di sini membawa rekan-rekan saya. Yang pertama Pak Miki Arisona. Ini Pak Miki ini Pak dalam teknik pemadam kebakaran ini senior saya dalam teknik pemadam kebakaran. Ini Pak Miki sebagai tenaga ahli di pemadam kebakaran. Yang kedua ini rekan saya Pak Agung Rizky. Yang ketiga Pak Dede Rustandi ya. Pada kesempatan ini mungkin akan saya sampaikan mengenai pemadam kebakaran secara umum ya Pak ya. Jadi kita di sini harus tahu apa sih pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran di Cianjur ini dulu bergabung dengan BPBD Pak, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun atas kebijakan pimpinan kita ini dirubah lagi, disatukan dengan KOPP. Ini namanya Kepala Satuan KOPP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Sebenarnya menurut Kemendagri ini kita harus mandiri, Pak, harus sudah mandiri. Contohnya di kabupaten lain sudah mandiri Pak. Jadi namanya itu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kalau kita belum, kita masih bersatu dengan Satpol PP dan Damkar itu. Yang kantornya itu ada di Wisma Karya Pak, Jalan Muhammad Ali. KOPP itu membawahi 3 bidang. Yang pertama bidang Dakda, yang kedua bidang SDA, yang ketiga bidang Damkar. Yang sementara ini bidang Damkar itu dipisah kantornya. Dulu mah kita bergabung di Wisma Karya,
di Mabes namanya itu Pak, Wisma Karya. Sekarang ini kita dipisah, kantornya di sana Pak, sekarang di Jebron, Jalan Hadis Kemerdekaan. Di situ kita kantor bidang pemadam kebakaran khusus itu. Sambil menjaga ini pampir kuburan Cina. Double kerjanya. Itu ya. Nah, terus bidang damkar ini membawahi 3 seksi Pak. Yang pertama seksi pencegahan, yaitu tugasnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara-caranya menangani masalah pemadam kebakaran. Itu seksi pencegahan, dan pelaksana seksinya itu saya sendiri. Yang kedua ada seksi logistik di bidang kebakaran itu. Yang tugasnya itu ialah menyiapkan sarana prasarana terkait dengan pemadam kebakaran, diantaranya BBM, prasarana yang lainnya semacam APD gitu. Itu seksi logistik. Terus yang ketiga ada seksi penanggulangan. Yang tugasnya itu ialah setiap ada kejadian itu ya dia siap untuk di lapangan untuk menangani masalah kebakaran ya, membuat asesmen segala macam itu untuk dilaporkan ke kepala daerah. Itu yang 3 seksi. Selanjutnya Cianjur ini yang notabene luasnya 350.000 hektar ya, yang terbagi di 32 kecamatan. Secara logika harusnya itu tiap kecamatan 1 WMK Pak. WMK itu semacam unit UPTD. Tapi karena keterbatasan anggaran, Kabupaten Cianjur itu baru mempunyai 6 WMK. Yang pertama WMK Cianjur, yang tepatnya itu lokasinya di Jebron ya, dia bersatu dengan bidang damkar. Itu WMK Cianjur. Itu tugasnya itu membawahi antara lain Cianjur, Cilaku, Karangtengah. Nah itu yang di wilayah Cianjur. Yang kedua ada WMK Ciranjang, Kristennya, para gajian gitu ya, itu lokasinya di sana. Itu membawahi wilayah kerja Cipanas, Pacet, Sukaresmi dan lainnya mungkin ke arah Puncak sana. Itu WMK 3. Selanjutnya WMK 4 Cikalong. Itu membawahi wilayah kerja Mande, Cikalong yang sampai ke perbatasan Purwakarta. Itu wilayah 4. Yang selanjutnya ada wilayah 5 Cibeber. Nah itu Cibeber itu membawahi wilayah sebagian Cilaku, kadang-kadang suka ke Gekrong, Warung sampai ke arah Campaka. Itu wilayah 5. Selanjutnya ada wilayah 6 yang kemarin waktu hari ulang tahun Kopopeda Damkar itu baru diresmikan oleh Pak Bupati, ialah wilayah 6 Sindang Barat. Itu rintisan baru. Itu membawahi wilayah Sindang Barat, Cidaun, Narinul, Agrabinta dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaannya ya mungkin nggak sampai makanya kita indikan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat. Nggak mungkin kita bisa menangani yang seluas itu, yaitu akhirnya kita menitik beratkan pada sosialisasi. Bagaimana caranya masyarakat bisa menangani kebakaran secara mandiri sebelum bantuan dari pemadam kebakaran datang. Coba kita bayangkan misalnya di Cindang Bara ini kejadiannya ada di Cidaun, di jalan ada siapa dan apa kalau ada. Jadi kalau kita laksanakan di sana, kalau datang ke tempat kejadian itu suka disurahkan ke masyarakat. Ya itulah suka dukanya pemadam kebakaran. Lalu yang kedua polisi India, begitu ada kejadian beres, baru datang disurahkan ke pemadam kebakaran. Nah itu barangkali wilayah-wilayah yang perlu kami sampaikan. Nanti secara lengkap, secara detail saya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Miki ya, sebagai tenaga ahli dari pemadam kebakaran. Mungkin itu gambaran dari kami Pak. Saya dari seksi pencegahan. Selanjutnya barangkali nanti secara detail menyangkut masalah teknik-teknik pemadam kebakaran akan disampaikan oleh rekan saya sebagai tenaga ahli.
Mangga Pak Miki dilanjut ke teknik yang lainnya. Demikian barangkali dari saya. Terima kasih Pak Kepala dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.